pagi. Halo. Kami mahasiswa dari UPH pada jurusan keperawatan. Di sini akan wawancara terkait untuk mengisi dokumen kami WK3. Di sini temanya itu ekskatologi. Untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Eskatologis itu secara ringkasnya itu tentang kedatangan Kristus kembali itu ya. Masih dalam juga. Definisinya dulu. Kalau tentang eskatologis itu adalah tentang bagaimana kita itu menghayati bahwa hidup ini adalah penantian, bahwa akan ada masanya untuk kita berjumpa kembali dengan Sang Pencipta kita. Terus akan ada masanya juga dalam perjumpaan itu akan ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu penderitaan, peperangan dan sebagainya, atau sakit penyakit dan sebagainya. Terus kemudian dalam perjumpaan itu kita juga akan mendapatkan penghakiman. Kita sedang menanti masa di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau di Alkitab dikatakan anak tidak tahu, mereka tidak tahu, hanya Bapa yang tahu masanya itu akan datang kapan. Jadi tidak ada masa yang tahu. Kalau teman-teman mendengar ada pendeta atau siapapun berkata bahwa kiamat sudah dekat, tanggal sekian, jangan percaya. Berarti dia itu Bapa, kalau dia percaya gitu kan, Bapa kita itu orang yang bersalah. Jadi ketika Tuhan datang ke dalam dunia, dalam penghakiman terakhir, kalau kita itu sudah dibenarkan dan kita hidup dalam kebenaran, maka tidak perlu takut. Nah, terkait dengan konsep ini menjawab isu-isu sosial dari sisi kita sebagai rakyat itu, tentu kita memiliki pengharapan bahwa suatu ketika nanti semuanya akan dipulihkan di dalam terang kasih Tuhan. Jadi dunia ini rusak, serusak-rusaknya. Suatu ketika akan terjadi pemulihan. Pemulihannya seperti apa kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita bisa melihat ada banyak seperti kemarin misalnya di Sumatera ya, bencana Sumatera itu kan ada pemulihan alam oleh alam itu sendiri, yang aku yakin itu terjadi bukan semata-mata karena kesalahan manusia, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi gitu. Oleh karena itu sebagai manusia yang takut akan Tuhan, janganlah jadi pelaku gitu. Dalam konsep eskatologis ini kita jangan jadi pelaku perusakan sehingga alam semesta ini menjadi korban atas tindakan kita. Itu mungkin pertanyaan nomor 1. Kita itu kemarin menekankan dalam tema Paskah GKI Karawaci dalam lingkup Sinode Wilayah GKI di Sinode Wilayah Jawa Tengah itu kita menggunakan tema pertobatan ekologis. Jadi kalau teman-teman, tapi itu kan nggak ada yang dimasukin. Ini itu nampilin tentang sampah-sampah. Dalam khotbah juga saya sampaikan ada jemaat-jemaat yang sudah mulai membuat biopori untuk membuang sampah-sampah organik seperti itu. Saya highlight di khotbah supaya yang lain juga mengikuti. Eskatologis itu sebagai akhir zaman sebagai pertemuan antara pemulihan dan penghukuman. Tadi kita sudah membuka dengan mengatakan siapa yang paling takut kalau ada pengadilan adalah penjahatnya, maka di dalam kedatangan atau di akhir zaman ini penghukuman itu akan hadir bagi mereka yang sudah tahu tetapi tidak melakukan. Terima kasih. Selamat malam, kami dari teman-teman ini mau mencari Bapak sebagai narasumber kami. Ada beberapa pertanyaan yang kami akan ajukan. Pertanyaan yang pertama, eskatologis itu berasal dari bahasa Yunani ya, aslinya yaitu disebut dengan eskatos yang artinya adalah terakhir, lalu kemudian juga dengan kata logos yang berarti ilmu atau studi. Jadi eskatologi itu menyangkut tentang pengharapan akan langit dan bumi yang baru, atau mungkin juga berbicara tentang akhir zaman gitu ya, atau berbicara tentang kiamat. Nah, itulah eskatologis. Jadi kalau secara kekristenan itu mengarah kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu eskatologis. Atau yang lebih dekat dengan itu adalah istilah parousia, gitu ya, kedatangan Tuhan Yesus atau hari Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian juga tentang penerapannya ya dikaitkan dengan isu-isu sosial yang berkembang sampai saat ini ya, berbicara juga tentang apa tadi namanya bencana gitu ya, lalu kemudian juga berbicara tentang konflik, berbicara tentang kemiskinan gitu ya. Itu sebenarnya eskatologi itu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada setiap apa yang dialami oleh manusia yang ada di dunia ini gitu ya. Baik itu terhadap kemiskinan gitu ya, supaya orang-orang yang hidup dalam kemiskinan itu juga memiliki pengharapan eskatologis bahwa tujuan kehidupannya itu bukan hanya di dunia gitu ya, tetapi tujuan kehidupannya itu ada di surga. Sehingga firman Tuhan itu mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga gitu ya. Lalu tentang isu-isu bencana juga gitu ya, bahwa di tengah bencana itu kan ada maksud Tuhan. Sehingga bencana itu tidak bisa dipahami hanya sebatas penghukuman atau murka Tuhan, tapi sebenarnya mengingatkan manusia itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu ya, semakin percaya kepada Tuhan bahwa di balik bencana itu gitu ya,
yang mungkin diakibatkan oleh ulah manusia, tetapi membuat manusia itu semakin menyadari kan gitu ya kan, akan segala perbuatan merusak lingkungan, misalnya kan banjir, kalau kemudian tanah longsor, penebangan hutan. Eskatologi itu memberikan penyadaran kepada manusia akan segala perbuatannya yang sudah melenceng di hadapan Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan gitu ya. Lalu kemudian isu-isu ketidakadilan juga kan gitu ya kan. Nah, itu semakin menyadarkan manusia kan gitu ya, bahwa manusia itu harus bertindak adil di dalam kehidupannya, berbuat benar gitu ya. Jangan menindas orang-orang yang lemah, sebab Tuhan Yesus sendiri datang di tengah-tengah dunia ini kan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa gitu ya, memihak pada orang-orang yang lemah, memihak pada orang-orang yang miskin dan tertindas. Lalu juga firman Tuhan memberikan arahan supaya kita tetap memelihara ciptaan Tuhan, supaya ciptaan Tuhan itu tetap utuh, karena ciptaan Tuhan itu, alam itu memberikan kehidupan dan memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Itulah kira-kira jawaban saya. Kita tidak hati-hati menyampaikan eskatologi ini ya kepada masyarakat atau kepada umat manusia, akan menimbulkan ketakutan kan gitu ya kan, akan memberikan spekulasi atau mungkin akan membawa pada suatu penolakan kan gitu ya kan, karena mungkin orang ingin hidup selama-lamanya di dunia ini, kalau boleh nggak adalah akhir zaman gitu ya, kalau boleh nggak adalah penghukuman, kalau boleh nggak adalah penghakiman kan gitu ya, karena perlu pendekatan yang bijaksana dan tentunya pendekatan yang kontekstual. Mungkin juga bisa dimulai dengan kehidupan yang relevan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, bahwa memang di antara manusia itu kan banyak orang yang menganggap bahwa eskatologi itu jauh gitu ya kan, belum terjadi dan sangat abstrak sekali gitu ya. Maka bisa dihubungkan itu dengan realitas hidup saat ini, misalnya harapan di tengah penderitaan gitu ya. Itu kan juga menyangkut tentang kehidupan yang akan datang, atau berbicara tentang eskatologis, lalu kemudian berbicara soal keadilan di tengah-tengah ketidakadilan, lalu kemudian kehidupan setelah kematian kan gitu ya. Ya jangan sampailah kita berbicara tentang akhir zaman itu seolah-olah hal itu menjadi momok, menjadi hal yang menakutkan. Tetapi yang terpenting bagi kita saat ini berbicara soal eskatologis itu, penekanan yang paling utama itu adalah harapan gitu ya, bukan suatu ketakutan. Itu kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya itu, memang ada kalanya kan Tuhan itu harus menghukum gitu, untuk menyadarkan manusia kan, karena kadang manusia itu perlu disadarkan gitu ya, dengan penghukuman atau mungkin dengan gejala-gejala alam yang terjadi ya, seperti akhir-akhir ini kan terjadi tanah longsor gitu ya, banjir bandang gitu ya, di Tapanuli Raya gitu ya. Nah itu mungkin bisa kita pahami sebagai ulah daripada manusia yang tidak mampu untuk memelihara alam, sehingga alam itu kan bisa marah kan gitu ya, karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi alam gitu ya. Nah sebenarnya penghukuman Allah itu dipahami bukan sebagai Allah itu membenci manusia gitu ya kan, tetapi sebenarnya untuk menyadarkan segala perbuatan manusia yang melanggar atau yang sudah jauh daripada Tuhan gitu ya. Sehingga melalui pertobatan itu kan membawa kebaikan kan gitu ya, membawa pemulihan gitu ya, membawa hubungan yang baik kembali antara manusia dengan Tuhan, dan membawa hubungan yang baik kembali antara manusia dengan alam gitu ya. Jadi memang keduanya itu saling berkaitan, tetapi penghukuman itu jangan dipahami bahwa Tuhan itu benci kepada manusia kan, seperti ubahnya manusia kan gitu ya kan. Artinya ketika manusia berbuat salah, manusia berbuat dosa kan, Tuhan juga perlu memberikan teguran, Tuhan juga kan perlu memberikan penghukuman, tetapi di atas semuanya itu kan Tuhan memberikan pemulihan kan gitu ya. Seperti kematian Tuhan Yesus di kayu salib gitu ya, itu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa gitu ya kan. Lalu kemudian juga kebangkitannya kan memberikan suatu pengharapan yang baru kan gitu ya. Oleh karena itu penghukuman atau murka itu gitu ya kan, itu selalu ada korelasi, dan itu kalau menurut saya. Eskatologi mengajarkan saya, akhir zaman bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah pengharapan. Eskatologi mengingatkan saya untuk tetap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan meskipun dalam kesulitan. Eskatologi mengingatkan saya untuk bertobat dan berpaling kepada Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Jadi eskatologi mengingatkan saya bahwa dunia menuju pemulihan akhir, Yesus bisa datang kembali, dan kita hidup bersama damai dan kekal bersama dengan Allah. Eskatologi mengingatkan saya bahwa masih ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Eskatologi mengingatkan saya untuk selalu setia dan percaya pada janji keselamatan Allah. Keyakinan hidup membuat saya yakin untuk tetap hidup dalam iman. Eskatologi membuat saya merasa dipanggil untuk hidup dengan penuh harapan sembari menantikan pembaharuan yang dijanjikannya. Eskatologi mengajarkan saya bahwa hanya Tuhanlah pemilik masa depan itu sendiri. Eskatologi mengajarkan saya untuk menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Saya harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang.